pendengar semuanya, saya percaya bahwa kekuatan Tuhan yang membuat Anda dan saya ada hari ini. Welcome to Revival Worship Church. Hari ini kita mau bersyukur bersama, memuji Tuhan, beribadah, dan kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama bawa hati dengan rasa hormat dan memberikan yang terbaik, beribadah bersama-sama. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Saudara percaya? Amin, saudara. Boleh nyanyikan sekali lagu-lagu ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, amin. Yang lumpuh berjalan, yes. Dalam nama Yesus ada mujizat. Jemaat saja. Nama keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Shalom saudara-saudara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Pastor David dan Pastor Jacqueline
saya boleh membagikan firman Tuhan, saya boleh membagikan sesuatu yang indah di Reward Church di tempat ini. Ini semua saya percaya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan sehingga saya boleh membagikan firman-Nya di tempat ini. Sebelum saya membagikan firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami semua di tempat ini. Dan kami percaya bahwa kami ada di tempat ini semua karena kasih-Mu saja dan ini semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami sangat percaya bahwa Engkau yang mengintervensi setiap kehidupan kami. Dan karena kasih-Mu sehingga kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, bukakan setiap pikiran kami, bukakan setiap hati kami, sehingga kami boleh lebih lagi mengenal akan Engkau, kami boleh lagi mengerti akan kehendak-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan untuk setiap jemaat yang mendengarkan ke dalam tangan-Mu, kami juga serahkan setiap jemaat yang mungkin online, streaming pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar semua boleh mendapatkan berkat yang sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hamba-Mu semakin direndahkan dan Engkau semakin ditinggikan. Dan biar apa yang hamba-Mu ucapkan ini adalah hikmat yang daripada Engkau sendiri. Tidak ada kuasa apapun juga selain daripada Engkau sendiri yang boleh mengintervensi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Kita akan buka satu firman Tuhan di dalam Injil Matius. Sekali lagi dalam Injil Matius pasal yang terakhir dan ayatnya yang terakhir. Kita buka dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20. Sekali lagi Matius 28 ayatnya yang ke-20. Ini perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah satu perkataan dari Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Jadi ini adalah satu kata-kata terakhir dari Yesus. Kalau kita sering jumpai misalnya keluarga kita, atau kita sering jumpai mungkin teman kita atau apa, sebelum dia meninggal saudara, ada kata-kata terakhir biasanya itu menjadi kata-kata mutiara. Kata-kata yang selalu dikenang oleh pihak keluarga atau selalu dikenang oleh kita yang mendengarnya. Nah, itu adalah keluarga atau teman-teman. Ini Yesus. Yesus berkata sendiri kepada murid-muridnya, di kata-katanya yang terakhir sebelum dia naik ke surga, dikatakan bahwa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku Yesus, aku Tuhan akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di terjemahan lain dari bahasa aslinya dikatakan dan ketahuilah, aku akan menyertaimu hari lepas hari, setiap hari sampai akhir zaman. Atau di terjemahan lainnya dari bahasa aslinya dikatakan, lihatlah, aku akan menyertaimu, aku akan bersamamu hari lepas hari sampai akhir zaman. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dia tidak akan pernah melepaskan kita, dia akan selalu menyertai kita. Bahkan firman-Nya berkata, lihatlah bahwa aku akan menyertaimu hari lepas hari sampai zaman kesudahannya,
sampai akhir zaman. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapapun kita, apapun keadaan kita, dia akan selalu bersama dengan kita. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Nah, perikop mengatakan bahwa perintah untuk memberitakan Injil. Yuk kita baca ayat sebelumnya di ayat ke-18. Yesus mendekati mereka, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Firman Tuhan mengatakan perintah untuk memberitakan Injil, dikatakan kuasa itu udah ada di tangan Yesus saat ini, dan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita disuruh pergi, saudara. Kita nggak disuruh untuk tetap tinggal diam, nggak melakukan apa-apa, tapi firman Tuhan berkata pergi. Pergi ini menganalogikan bahwa kita harus ada satu tindakan tertentu dalam kita untuk kita melakukan sesuatu untuk kita dapat memberitakan Injil. Ingat, memberitakan apa? Injil. Jadi apapun juga yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita bagikan harus kembali kepada Injil. Kita nggak memberitakan kata-kata motivasi. Tuhan nggak ingin kita menjadi seorang motivator. Tapi Dia ingin kita pergi untuk memberitakan Injil. Dia ingin kita pergi ke semua bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. So, bukan kata-kata motivasi yang akan menyelamatkan setiap orang, bukan kata-kata yang bagus yang akan menyelamatkan setiap orang, tapi Injillah yang akan mengubahkan setiap orang, tapi Injillah yang akan menyelamatkan setiap orang. Dan hanya lewat Yesuslah hidup kita terjamin, saudara. Di ayatnya yang terakhir, di kata-katanya yang terakhir, dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. So nggak usah khawatir akan apa yang terjadi pada hari-hari ini. Nggak usah khawatir akan semua permasalahan yang terjadi pada hari-hari ini. Bahkan ada kontroversi, saudara. Vaksin atau nggak vaksin? Kalau nggak vaksin, itu katanya ada yang bilang kalau nggak vaksin itu engkau akan diselamatkan. Kalau vaksin, engkau nggak diselamatkan. Atau sebaliknya. Banyak kontroversi yang menyatakan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Bahkan banyak pengajaran yang mengatakan bahwa ini udah akhir zaman. Dari zaman dulu juga itu udah akhir zaman, saudara. Dari zaman Yesus naik ke surga, itu udah akhir zaman, saudara. Jadi akhir zaman itu gak bicara hari ini, kemarin, atau besok. Kita saat ini itu udah hidup dalam akhir zaman. Jadi gak usah mikir bahwa, gue harus melakukan ini, gue harus melakukan itu. Enggak. Janjinya, aku akan menyertai engkau hari lepas hari sampai akhir zaman. Itu janjinya. Itu janjinya. So, mulai dari hari ini gak usah bikin kontroversi yang enggak. Pegang ayat ini bahwa Dia, Yesus, Dia, Tuhan akan menyertaimu sampai kapanpun, sampai engkau mencapai garis akhir, sampai akhir zaman. Amin. Nah, di sini dikatakan bahwa ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, sebelum Yesus mengucapkan ini, dia seringkali berkumpul dengan para murid-muridnya. Dia berkumpul dengan murid-muridnya, bahkan dengan beberapa orang, dan dia mengajarkan banyak hal. Dia mempersiapkan banyak hal. Nah, salah satu yang ingin saya bagikan, ayo kita buka dalam Lukas 15. Lukas 15. Lukas 15
ini bicara tentang suatu perumpamaan. Di dalam Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan. Pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga, perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Di sini Yesus mau berbicara tentang sesuatu yang hilang. Di ayat yang pertama dibilang, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, Yesus pada saat itu, dia duduk bersama dengan orang berdosa dan para pemungut cukai. Pada hari itu, pemungut cukai dan orang-orang berdosa adalah satu strata yang paling dibenci masyarakat pada saat itu. Kenapa? Karena pemungut cukai itu melambangkan satu pekerjaan yang sangat-sangat berdosa. Dan Yesus pun berkumpul dengan orang-orang berdosa. Yang kedua, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapa dia? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menggambarkan orang-orang yang mengerti sebenarnya akan firman Tuhan. Dia mengerti akan ajaran-ajaran Tuhan dan dia merasa bahwa dirinya itu benar. Dia merasa bahwa dirinya itu kudus. Dia merasa bahwa dirinya itu layak. Siapa dia? Itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, hari itu berkumpullah mereka semua. Ada Yesus, ada murid-muridnya, ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang berdosa, ada para pemungut cukai. Tapi yang heran saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ada kata garis bawahi kata biasanya. Berarti mereka sangat suka mendengar pengajaran-pengajaran tentang Yesus. Mereka sadar gak sih sebenarnya siapa mereka? Ya, mereka pasti sadar. Mereka sadar mereka orang berdosa. Mereka sadar pekerjaannya adalah pekerjaan yang paling dibenci. Tapi mereka suka mendengarkan Yesus. Hari ini, gereja-gereja Tuhan seringkali ketika melihat ada orang yang gak kudus, ada orang yang gak layak, ada orang berdosa, seringkali kita menyingkirkan mereka. Dan kita bilang bahwa, siapa kamu? Kamu gak layak. Kamu gak layak untuk boleh pelayanan. Kamu gak layak untuk boleh duduk di tempat ini. Kamu gak layak untuk boleh menyanyi buat Tuhan. Kamu gak layak untuk boleh worship. Tapi Yesus duduk bersama-sama dengan mereka. Hari ini, siapakah Anda? Hari ini, apa posisi Anda dalam firman ini? Apakah Anda adalah ahli-ahli Taurat? Apakah Anda sebagai orang-orang Farisi? Atau Anda sebagai orang-orang berdosa? Atau bahkan pemungut cukai? Tapi Dia, Yesus, merangkul mereka semua. Dia gak membeda-bedakan. Bahkan firman-Nya berkata, Yesus datang ke dunia bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Amin. Nah, di sini di perumpamaan ketika para orang ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bergumam, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus memberikan perumpamaan buat mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira.
Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di sorga karena ada satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Kalau saudara bisa bayangkan ada domba 100 domba, satu hilang karena tersesat, masih ada 99 domba, tapi sang gembala itu meninggalkan yang 99, dia mencari satu yang tersesat. Kalau secara akal pikiran manusia, secara pikiran waras, saudara, saya bisa katakan secara pikiran yang waras, apalah artinya satu domba dibandingkan 99 domba? Bahkan mungkin kita nggak pernah kepikiran, kita nggak pernah bisa melihat bahwa satu domba telah hilang. Karena ada 99 domba. Tapi sang gembala ini meninggalkan yang 99, dia mencari yang satu. Saudara, saya mau bilang gini, seringkali ketika kita tersesat, seringkali ketika kita lagi terhilang, kita merasa kecil. Kita merasa, siapa aku ini? Aku ini gak ada apa-apanya. Aku ini gak layak. Ini aku sendiri. Yesus masih punya banyak orang yang lebih berharga daripada aku. Dia masih punya banyak orang yang bisa diandalkan. Tapi berita gembiranya, ternyata dia mencari kita yang sendirian itu, saudara. Ternyata dia mencari kita yang terhilang, yang merasa kecil dibandingkan semuanya yang ada. Bahkan dia tahu ketika satu yang hilang, ketika kita hilang, dia tahu, saudara. Kalau saya sebagai gembala, saya rasanya saya nggak akan tahu. Saya rasanya saya nggak akan terbayang bahwa ada satu domba saya yang hilang, karena masih ada yang 99. Tapi dia mencari yang satu. Ada yang bilang bahwa saya sudah mengenal Tuhan, tapi saya jatuh. Saya mengenal dia, saya jatuh lagi. Saya mengenal dia, saya jatuh lagi. Apakah dia mau menerima saya? Perumpamaan ini bicara tentang orang-orang yang sudah percaya. 3 perumpamaan ini bicara tentang orang-orang yang sudah mengenal dia. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena perumpamaan yang pertama dia bicara tentang domba. Ada firman yang mengatakan pada hari akhir dia akan memisahkan antara kambing dan domba. Dia bicara tentang domba. Dia bicara tentang seseorang yang sudah mengenal dia, seseorang yang sudah percaya kepada dia. Nah, perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang. Saya singkat cerita tentang dirham yang hilang. Bahwa diceritakan ada seorang perempuan yang memiliki 10 dirham. Kemudian 1 dirhamnya itu hilang, ketlingsut bahasa Jawanya, saudara, di rumahnya. Jadi dirham itu gak hilang kemana-mana, dirham itu hilang di rumahnya. Wanita itu kemudian menyalakan pelita dan menyapu rumahnya sehingga menemukan 1 koin dirham yang hilang itu. 1 dirham hari ini itu mungkin sekitar 4.000 rupiah. Jadi wanita di situ itu bukan satu orang yang kaya raya, bukan satu wanita yang berkecukupan. Memang hartanya ya cuman itu. Dia hanya punya 10 dirham. Ketika 1 dirhamnya hilang, dia nyalakan lampu, dia nyalakan pelita, sapu semua debu-debunya, dan dia temukan. Lalu kemudian dia bersukacita karena dia menemukan 1 dirham itu.
Ini bicara tentang apa? Kenapa Yesus memberi perumpamaan seorang wanita? Karena wanita itu bisa diumpamakan, atau wanita adalah lambang gereja Tuhan pada saat ini. Wanita adalah lambang dari gereja Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak sekali gereja-gereja Tuhan yang ketika kehilangan, dia nggak mencari. Saat itu, dirham yang hilang itu, dia nyalakan pelita. Pelita bicara tentang apa? Pelita bicara tentang firman. Pelita bicara tentang Injil. Pelita bicara tentang kebenaran akan firman Allah. Dia mencari orang yang terhilang itu. Dia mencari dirham yang tersesat itu. Dia menerangi dengan firman Allah. Dia memberitakan kebenaran. Dan dia menyapu semua dosa-dosanya. Dan dia menemukan kembali dirham yang hilang itu. Itu tugas gereja. Tugas gereja bukan menyia-nyiakan dirham yang hilang itu. Terus ya udah, biarin aja hilang. Enggak. Tugas gereja adalah ketika ada dirham yang hilang, ketika ada jiwa yang terhilang, sinari dia dengan firman Tuhan, sinari dia dengan kebenaran firman Tuhan, sinari dia dengan Injilnya, temukan, ambil dia kembali. Amin. Dan perumpamaan yang ketiga, perumpamaan tentang anak sulung dan anak bungsu. Ini perumpamaan yang sudah sangat terkenal, yang sudah sering kali kita dengar. Tapi saya nggak bosan baca ini. Setiap kali saya baca, ini akan selalu memperbaharui iman saya. Memperbaharui pengenalan saya akan dia lebih dan lebih lagi. Saya nggak akan baca secara detail. Saya ingin ceritakan. Ketika itu ada dua anak. Sulung dan bungsu. Si sulung, saya membayangkan dia adalah anak yang baik. Dia adalah anak yang saleh. Dia adalah anak yang taat. Dia selalu ada di rumah bapaknya. Dia nggak pernah membangkang dari apa perkataan bapaknya. Dan dia, saya menggambarkan dia adalah anak yang disukai oleh bapaknya. Karena dia selalu ada di samping bapaknya. Ceritanya seperti itu. Tapi anak yang bungsu adalah anak yang bandelnya luar biasa. Biar gimana pun juga, ini tetap anak. Ini nggak bicara antara tuan dan hamba. Ini bicara tentang bapak dan anak. Dua-duanya adalah anak. Tapi anak yang bungsu, dia bilang kepada bapaknya, dia mau minta semua harta yang menjadi bagiannya. Dan kemudian habis itu apa? Dia menjual hartanya itu, kemudian dia berfoya-foya. Dia berfoya-foya, akhirnya kelaparan menimpa dia. Setelah kelaparan menimpa dia berusaha kerja karena dia udah gak punya duit. Tapi di tengah dia bekerja menjadi hamba, menjadi budak. Dia sadar kalau dia punya bapak yang kaya. Dia sadar kalau dia punya bapak yang memiliki segalanya. Dan dia sadar kalau dia mempunyai bapak yang sangat baik. Itu seringkali yang kita hadapi saat-saat ini, saudara. Kita seringkali bukan mengupgrade kehidupan kita. Tapi justru kita mendowngrade kehidupan kita. Kita sudah tahu kita adalah anak. Tapi kita mendowngrade. Kita menjadi seorang budak.
Kita mendowngrade hidup kita. Kita kembali menjadi seorang hamba. Seperti anak itu. Anak itu mendowngrade kehidupannya. Bahkan dia sebenarnya anak, tapi dia mau menjadi budak. Mau menjadi hamba dengan dia bekerja kepada orang lain. Dan kalau saudara tahu, ketika dia menyadari bahwa dia punya Bapa yang kaya, dia punya Bapa yang memiliki segalanya, dan dia kembali kepada Bapaknya, hari itu sebenarnya motivasi hatinya itu bukan dengan motivasi hati yang benar. Karena dia udah kelaparan saudara, dia udah gak punya apa-apa, dan dengan motivasinya itu dia kembali kepada Bapaknya. Jadi saya mau bilang pada saudara bahwa motivasi hatinya anak si bungsu ini, motivasi hatinya pada saat itu adalah salah. Motivasi yang gak benar. Motivasi yang bukan suatu hal motivasi yang baik. Tapi dia datang dengan motivasi yang salah. Dia datang dengan motivasi yang gak baik. Dia datang kepada Bapaknya. Apa yang terjadi? Ini yang mengubahkan saya. Ketika dia datang, keadaan dia pada saat itu adalah keadaan yang kelaparan, gak punya apa-apa. Bahkan mungkin pakaiannya lusuh. Dia datang, belum sampai Bapaknya melihat dan dia menyambut anak itu. Apa yang dilakukan sang bapak? Sang bapak ketika melihat anak itu, dia berlari, dia menghampiri anak itu, dan dia memeluk anak itu, dan dia mencium anak itu. Apapun keadaan kita saudara saat ini, seberapa jauhnya kita telah berdosa, seberapa jauhnya kita sudah meninggalkan dia. Ketika kita mau kembali kepada dia, dia akan menerima kita apa adanya. Dia gak akan melihat semua dosa-dosa kita. Dia bahkan ketika melihat kita, dia berlari meninggalkan semua apa yang menjadi penghargaannya. Seorang bapa, seorang bangsawan pada saat itu, seorang kaya pada saat itu. Ketika dia mau berlari, berlari dengan jubahnya, saya menggambarkan dia bahasa Jawanya itu, kalau bahasa Jawa bilang nyincing dia mengangkat jubahnya dan dia berlari. Itu satu hal yang gak layak pada saat itu saudara. Yesus bukan orang yang berdosa. Yesus adalah seseorang yang perfect. Tapi dia mau menjadi berdosa karena kita semua. Hari itu dia menghampiri anaknya dan dia langsung memeluk dan langsung mencium anak itu. Apapun keadaan kita hari ini, yuk kita datang kepada dia. Seberapa jauhnya dosa kita, seberapa dalamnya dosa kita, yuk kita datang kepadanya. Dia akan berlari menjemput kita, memeluk kita, bahkan mencium kita. Amin. Amin. Setelah itu baru dia minta para hamba-hambanya, para pegawainya untuk memberikan pakaian yang indah, memberikan baju yang baik, memberikan cincin kepada anaknya, dan mengadakan pesta. Kemana si sulung? Si sulung setelah mendengar berita ini, mereka malah bersungut-sungut. Si sulung malah bersungut-sungut, saudara. Iri. Dia melihat setiap kita. Dia melihat setiap hati kita. Gak ada orang yang sempurna. Gak ada orang yang benar, saudara. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang berdosa.
semua orang itu nggak benar. Semua orang itu nggak sempurna. Karena Dia yang sempurna. Karena hanya Dia yang benar. Karena hanya Dia yang tidak berdosa. That's why mengapa Dia mau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. That's why kenapa Dia mau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Karena Dia tahu kita nggak akan sanggup untuk memerangi setiap dosa kita. Dia tahu bahwa kita nggak akan sanggup untuk melakukan semua apa yang namanya hukum-hukum Taurat itu. Karena Dia tahu setiap kelemahan kita. Tapi itulah yang ditanggungnya di atas kayu salib. Amin. Dan saya gak akan pernah lupa untuk mengatakan hal ini di setiap khotbah saya. Jangan pernah engkau mendegradasikan, menurunkan derajat salib Kristus itu, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu. Karena Dia udah menyelesaikannya semua dengan sempurna untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Lewat 3 perumpamaan ini, biar kita semakin sadar, saudara, bahwa kita ini sebenarnya gak ada apa-apanya. Saya yang berdiri di tempat ini, dan saudara yang mungkin ada di rumah, posisi kita sama. Posisi kita sama. Posisi kita sama. Saya bukan orang yang sempurna. Saudara juga bukan orang yang sempurna. Saya adalah orang yang masih berdosa sampai saat ini. Saudara juga orang yang masih berdosa. Tapi saudara dan saya itulah yang dicari oleh Dia. Saudara dan saya itulah yang dicari oleh Bapa. Hari ini, yuk kita renungkan firman Tuhan ini. Dan ini biar boleh menjadi rema setiap kita. Bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa. Kalau nggak ada Dia yang menyelamatkan kita. Kita ini nggak akan pernah selamat kalau nggak ada Dia yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah dibagikan. Dan kami percaya bahwa firman ini boleh menjadi rema untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan menjadi rema untuk setiap kami yang melihat streaming ini. Dan kami percaya bahwa kami semua telah Engkau temukan Tuhan. Dan kami semua sudah boleh pulih karena Engkau yang memulihkan setiap kami. Dan kami semua sudah boleh menjadi seperti hari ini karena Engkau yang membuat kami menjadi seperti hari ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa anugerah-Mu, kasih karunia-Mu itu selalu nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini mau berdoa khususnya kepada teman-teman kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang merasa bahwa mereka masih jauh, mereka masih kotor, mereka masih berdosa, mereka merasa masih gak layak, mereka masih gak kudus. Kami mau berdoa buat mereka Tuhan. Hari ini juga ketika Engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Engkau sudah dilayakkan, Engkau sudah dikuduskan, dosamu sudah diampuni, dan Engkau sudah dipulihkan, dan Dia sudah menerima Engkau apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh menjadi daging atas setiap kami, dan kami percaya firman-Mu ini akan menjadi hidup buat setiap hidup kami. Makasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, thank you so much buat semua waktu yang telah diberikan. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan
Mari excited sama-sama, karena korban yang diberikan kepada Tuhan itu Tuhan yang menilai. Dengan segala ketulusan Anda boleh membawa persembahan dengan mentransferkan ke nomor yang tertera di bawah ini, saudara. Dan ada nomor WhatsApp yang tertulis kalau Anda ingin mengirimkan pesan ketika engkau mentransferkan berkat atau persepuluhan atau persembahan, ucapan syukur atau misi yang Anda ingin bawa kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Ada sekolah minggu jam 11 di YouTube channel Reward Church Official. Ajak anak-anak kita untuk beribadah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi jemaat Tuhan, Anda boleh mengirimkan data, nama, asal, dan nomor telepon Anda ke nomor juga yang tertera di bawah ini. Kalau Anda belum ada jemaat tetap di tempat lain, Anda rindu untuk menjadi bagian dan juga masuk dalam tim pemuritan, ada Zoom, ada juga kelompok kecil untuk kita bertemu bersama, Anda boleh mengirimkan dan berkata, saya rindu, saya mau, saudara. Baik dalam Jabodetabek maupun di luar kota, kami rindu untuk boleh menjadi sahabat di dalam Revival Worship Church Family. Thank you so much, dan jangan lupa untuk stay tune di setiap acara online dari Reward Church Official maupun Jacqueline Selose Official. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan, dan maju terus, jangan pernah menyerah. Share link ini kepada orang-orang yang lain supaya kita boleh saling membagi berkat satu dengan yang lain. Maju terus, Reward, semangat. God bless you, church. See you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami percaya kuasa firman-Mu, berikan kami kekuatan, kemenangan, dan kami percaya lewat firman-Mu kami dipulihkan, disembuhkan, dan kami mengalami sekali lagi kemenangan demi kemenangan. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, berkati kami Tuhan, supaya kami memperoleh berkat daripada-Mu, dan layakkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk melepaskan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Tetap kuat, tetap semangat, dan setia selalu kepada Tuhan Yesus. Amin.